Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Baik, kita masih di pembahasan tentang jenis-jenis sanad. Kita katakan bahwasanya sanad itu ada 3 macam: sanadun musalsalun, sanadun alin, dan sanadun nazil. Jadi ada 3 macam sanad: musalsal, alin, dan nazil. Musalsal sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sanadun alin. Baik, di kitab syarahnya silakan dibuka di halaman 81. Nah, qauluhu sanadun alin wa huwa qisman. Di matan Al-Bidayah disebutkan bahwasanya sanad yang ali itu ada 2 bagian, uluwun mutlaqun dan uluwun nisbiyun. Ya, ulunya mutlak, ya ketinggiannya ya dihukumi mutlak. Artinya dia itu uluwun fi dzatihi, alin fi dzatihi, wa huwa al-qurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin dekat dia dengan nabi, semakin tinggilah ya sanad itu. Ya, semakin dekat dengan Nabi, maka semakin dikatakan sanadnya semakin ali. Nah, kemudian yang kedua, uluwun nisbi. Ya, uluwun nisbi bimana uluwun ma'a ghairihi. Nah, jadi dia bukan berdasarkan dirinya sendiri dia menjadi tinggi. Dia tinggi karena hal yang lain, faktor di luar dirinya, yaitu al-qurbu min imamin, ya min minal a'immah, ya kedekatannya dengan imam ahlul hadis. Ya, sanad itu berdekatan dengan imam-imam dari ahlul hadis. Au min kitabin minal kutubil masyhurah, atau kalau ditelusuri sanadnya ini dekat dari kitab-kitab hadis yang terkenal, semisal kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim, dan kutubus sunan misalkan. Au al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi, atau ya sifat ulunya itu diambil dari taqaddum wafatir rawi, ya lebih dahulu wafat ya seorang perawi. Maksudnya adalah ya wafatnya seorang perawi ya dari satu jalur itu lebih awal daripada ya perawi yang ya dari jalur yang lain. Maka yang lebih dulu wafat ini yang lebih dikedepankan. Nah, au bi taqaddumis sama'i minasy-syaikh, atau karena taqaddum as-sama' minasy-syaikh, lebih dahulu mendengar dari syekh. Nah, yang qasimul ulu indal muhadditsin ila qismaini ra'isain, al-awwal al-ulu al-mutlaq. Sekarang kita masuk ke syarahnya. Yang pertama adalah al-ulu al-mutlaq, as-tsani al-ulu an-nisbi. Apa itu al-ulu al-mutlaq? Wa huwa al-qurbu minan nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin sahihin qawiyyin khalin min ad-dhaf, bi khilafi ma idza kana ma'a ad-dhaf fala iltifata ilaihi. Nah, yang dimaksud ulul mutlak itu adalah dekat sanad itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak antara perawi terakhir dengan Nabi itu dekat. Ya, bi isnadin sahih. Ya, tentu tidak sembarangan dekat. Harus ya kedekatan itu ya merupakan berbentuk sanad yang sahih. Qawiyin juga harus kuat. Ya, jadi dia tidak muttarib gitu. Khalin min ad-dhaf. Ya, dia tidak dhaif. Ya, entah dari sisi sanad ataupun matannya. Ya, bikhilafi ma idza kana ma'adab. Tapi kalau ada kedhaifan di dalamnya, misalkan dia maklub, mungkar, maudhu, atau yang lainnya, fala iltifata ilaihi. Maka yang seperti ini nggak perlu ditoleh, artinya nggak perlu dibahas. Ya, yang seperti ini tidak termasuk ya sanad yang alin. Baik, jadi sanad yang alin itu dilihat atau diukur dari kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan ya contoh ulum mutlak, haditsun yarwihi al-Imamul Bukhari masalan, ya riwayatkan Imam Bukhari, ya kalau diriwayatkan oleh beliau berarti jelas hadisnya sahih. An Abdullah bin Yusuf, an Malik, an Nafi', an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jaraknya dengan Nabi dekat sekali. Ya, hanya beberapa orang saja di sini, yaitu Ibnu Umar, kemudian Nafi', ini imam-imam semua ini, ya ulama besar semua ini. Kemudian Malik, kemudian Abdullah bin Yusuf, kemudian kepada Imam Bukhari. Nah, jadi jarak antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini hanya 4 orang saja. Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, dan Ibnu Umar. Nah, baik.
Fayakunu bainal Bukhari wa bainan Nabi arba'a wasa'ita faqat. Hanya ada 4 perantara saja, 4 orang saja. Wa nafsul hadits yarwihi Muslim an Ahmad ibn Hanbal. Hadis yang tadi, hadis yang sama, tidak disebutkan ya matannya ya, karena kita lagi bahas sanad ini. Ya. Ya, hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, ya, tapi bukan dari Abdullah bin Yusuf, tapi dari Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Mubarak, ini juga imam-imam ini, dari Sufyan ats-Tsauri, ya, dari Az-Zuhri, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Jadi jarak antara Nabi dengan Imam Muslim di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ya, maka perantara antara Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dengan dengan Nabi SAW itu 6 orang. Sedangkan perantara Bukhari berapa tadi? 4 orang. Ya, maka kita katakan sanad Imam Bukhari di sini a'la, lebih tinggi daripada sanad Imam Muslim. Nah, inilah disebut dengan uluwul mutlak. Uluwul mutlak ini juga disebut dengan nama uluwun bil masafah. Masafah itu artinya jarak. Ya. Uluwun bil masafah itu maksudnya uluwun karena jaraknya. Ya, jadi dia dikatakan ya tinggi disebabkan oleh jaraknya. Ya, masafah itu artinya jarak. Nah, wa amma al-ulu an-nisbi, ulu mutlak insyaallah wadih ya. Ya, ulu an-nisbi sekarang. Ulu an-nisbi itu arba'atu aqsam, 4 bagian dia. Ya, qismani bil masafah, ya, 2 bagian ya, ya bil masafah, kemudian ada 2 bagian juga nanti ya bis sifah. Ya, qismani bil masafah, qismani bis sifah. Kita ambil dari qismani bil masafah dulu, dari jaraknya. Dari jarak itu maksudnya zamannya ya, berdekatan apa tidak tanggal lahir atau wafatnya. Ya, makanya penting kita tahu tanggal lahir dan tanggal wafatnya, atau tahun lahir dan tahun wafatnya seorang perawi. Baik. Ya, kapan atau bagaimana tolok ukur ya sanad nisbi itu jika dilihat dari masafahnya? Yang pertama, al-qurbu min imamin minal a'imah, kedekatannya dengan salah satu dari imam-imam ahlul hadis. Siapa contohnya imam-imam ahlul hadis yang terkenal? A'mash, ya, Sufyan, ya, Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah, ya, kemudian Ibnu Jurayj, Malik, Syu'bah, wa ghairuhum minal a'immatil masyhurin. Wa in kathura bu'duhu, ya, wa in kathura ba'dahu al-'adad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa in kathura ba'dahu al-'adad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun setelah ya mereka ini ya banyak, wa in kathura bu'duhu al-'adad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jaraknya dengan Nabi jauh, ya, tapi jarak si perawi tadi dengan imam-imam ini dekat. Ya, maka ini dinamakan uluwun bil masafah. Nah, contohnya misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Al-Qanabi, dari Imam Malik, dari Az-Zuhri, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Fayakunu baina Abi Dawud wa baina Malik fi hadzal hadis wasitah wahidah faqat. Maka lihat di sini, ya, siapa imam besar di sini? Ya, Imam Malik, ya. Ya, Imam Malik. Perantara antara ya Imam Abi Dawud dengan Imam Malik itu hanya 1 orang saja, itu Al-Qanabi. Berarti dekat ini secara masafah ya. Secara masafah dekat dia. Hanya perantara cuma 1 orang saja. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, kalau tadi kan Imam Abu Dawud. Dari Bukhari, dari Al-Qanabi, dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isnad Abu Dawud a'lam isnad Tirmidzi, di anna Abu Dawud bainahu wa baina Malik wasitatun wahidah, wa Tirmidzi bainahu wa baina Malik wasitatan, wa istawaya fi adad rijal isnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau jalurnya Imam Tirmidzi itu dari Imam Bukhari, dari Al-Qanabi, dari Malik. Ya, imamnya di sini Imam Malik. Ya, kenapa Imam Bukhari tidak? Kan imam juga beliau. Ya, karena beliau kan ya istilahnya perawi terakhir, gitu ya. Perawi terakhir. Jadi zamannya sezaman dengan Imam Tirmidzi atau berdekatan zamannya. Ya, sehingga tidak masuk hitungan. Ya, masuk hitungan di sini Imam Malik. Ya, ini istilahnya pokok dari sanad itu. Ya, cabangnya dari sini nanti. Ya, ini yang paling kuat. Nah, jadi jarak antara Imam Malik dengan Imam Abu Dawud itu cuma 1, sedangkan jarak antara Imam Tirmidzi dengan Imam Malik itu 2 orang, Al-Qanabi dan Al-Bukhari. Maka
sanadnya Abu Dawud kita katakan a'la, lebih tinggi daripada sanadnya Imam At-Tirmidzi, ya, karena perantara antara Abu Dawud dan Imam Malik hanya satu orang, sedangkan antara Tirmidzi dengan Malik dua orang. Ya, meskipun jumlah ya rijal isnadnya sama, ya, jumlah rijal isnad itu maksudnya nama orangnya sama, ya. Kok Nabi 1, Malik 2, Zuhri 3, Nafi 4, Ibnu Umar 5. Nah, kalau Tirmidzi, Bukhari 1, kok Nabi 2, Malik 3, Nafi 4, Ibnu Umar 5. Ya, sama jumlahnya kan? Ya, sama jumlahnya 5 orang 5 orang. Nah, tetapi ya apa namanya, perantaranya, jarak antara ya perawi terakhir yang menulis hadis ini Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, jarak mereka dengan imam sebelumnya itu Imam Malik itu beda, ada yang 1 wasithah, ada yang 2 wasithah. Nah, ya, taib. Kemudian yang kedua, al-qurbu min kitabin minal kutubil masyhurah, kedekatannya dengan salah satu dari kitab-kitab yang terkenal. Apa contohnya kitab-kitab yang terkenal? Kitab-kitab hadis tabaan maksudnya di sini, yaitu Sahihain, Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, atau Sunan yang 4, ya, Nabi Dawud, Tirmidzi, dan seterusnya. Wa suratuhu, bagaimana gambarannya, bentukannya, ya, kedekatan dengan kitab itu seperti apa? An yarwi rawi haditsan, seorang perawi meriwayatkan suatu hadis, wa yakunu rijalu isnadihi fil hadis aqallu adadan mimma law rawahu min tariqi kitabin minal kutubil masyhurah. Ya, seorang perawi meriwayatkan satu hadis dan rijal sanad hadis tersebut lebih sedikit jumlahnya daripada ya kalau dia meriwayatkan dari jalur kitab yang terkenal. Contohnya misalkan, ya, qala As-Sakhawi rahimahullah, kan yaqalana haditsun min tariqi Az-Za'farani an Ibnu Uyainah, wa hadha bainana wa baina Ibnu Uyainah fihi tis'ah, fa huwa a'la mimma law rawainahu min al-Bukhari aw ghairuhu mimman akhrajahu min ashabil kutubis sittah. Li'anna bainana ila kullin minal Bukhari aw man usyira ilaihi thamaniyah wa huwa syaykhuhu alladhi huwal wasitah bainahu wa baina Ibnu Uyainah ithnan fasara bainana wa baina Ibnu Uyainah 10. Nah, lihat di sini sekarang ada hadis dari jalurnya Az-Za'farani. Ini jalurnya Az-Za'farani, Tariq Az-Za'farani nama orang, ya. Ini dari Ibnu Uyainah. Nah, maka perantara antara Az-Za'farani dengan ya bainana wa baina Ibnu Uyainah itu ada 9 orang. Ya, fahuwa a'la, ya, ini lebih tinggi daripada kalau kita meriwayatkan dari Imam Bukhari. Ya, tapi kalau dari Sahih Bukhari, ya, kalau dikasih tanda begini maksudnya kitab sahihnya. Ya, mimman akhrajahu min ashabil kutubis sittah li'anna bainana ila kullin minal Bukhari aw man usyira ilaihi thamaniyah. Nah, kalau dari jalurnya Za'farani itu ada 9 yang kita temukan. Ya, ada 9 orang. Ya, sedangkan dari jalurnya ya Sahih Bukhari atau kitab yang lainnya itu ada 8. Nah, wa huwa syaykhuhu alladhi huwa al-wasithah. Ya, syekhnya yang mana dia adalah perantara antara dia dengan Ibnu Uyainah. Ada 2 orang. Fasara bainana wa bain Uyainah 10. Ya, sehingga ya jarak antara, ya, kalau diriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari itu 8 ditambah 2. Ya, dari mana dapat 2 ini? 2 itu ya apa namanya? Wa huwa wa syaykhuhu, Bukhari sendiri dengan ya apa namanya? Guru beliau. Ya, guru dari Imam Bukhari misalkan. Maka antara kita dengan Ibnu Uyainah itu ada 10 orang berarti. Gitu ya. Ya, tapi kalau pakai Tariq Az-Za'farani antara kita sampai Ibnu Uyainah itu hanya 9. Kalau pakai ini jadinya 10. Nah, ya, jadi ya haruslah sanad itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang diriwayatkan dari jalur-jalur yang al-masyhurah, ya, sesuai dengan pengertiannya tadi. Maka al-qurbu min kitabin min kutubil masyhurah, kedekatannya dengan kitab-kitab yang terkenal, maksudnya adalah jumlahnya harus lebih sedikit. Nah, jalur Az-Za'farani di sini jumlahnya 9, ya, sedangkan jalurnya ya Sahih Bukhari ini jumlahnya 10. Nah, lebih dekat dia berarti dari jalur Az-Za'farani. Ya. Berarti jarak antara Az-Za'farani dengan Sahih Bukhari itu berdekatan karena hanya 1 saja perantaranya, kan 10 sama 9, ya.
Ya, ya, jadi jalurnya Za'farani berdekatan dengan jalurnya Sahih Bukhari. Ya, kenapa? Karena Za'farani 9 jalur, 9 sanad, 9 orang, sedangkan Sahih Bukhari 10 orang. Jadi nambah satu lagi, nyampe dia ke jalurnya Sahih Bukhari. Nah, wa qismani bis sifah wa huma al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi. Ya, kemudian itu tadi dua bagian, ya. Ya, antum bisa bikin dengan ringkasan nanti di sini ya. Jadi ulu an-nisbi itu ada 4. Ya, ulu an-nisbi itu ada 4. Dibagi jadi dua gitu ya. Ya, qismani bil masafah dan qismani bis sifah. Ya, qismani bis sifah. Ya, qismani bil masafah tadi ada 2, yaitu al-qurbu min imamin minal a'immah dan al-qurbu min kitab. Nah, itu sudah 2. Ya, sekarang kita ambil 2 lagi. Ya, 2 lagi qismani bisifah. Ya, apa itu qismani bisifah? Dibagi jadi 2. Ya, al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi sama al-ulu bi taqaddumi sama'i minasyaikh. Baik, kita mulai dari al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi. Apa yang dimaksud dengan al-ulu bi taqaddumi wafatir rawi? Bi an yataqaddama mautur rawi alladhi fi ahadil isnadain ala mautir rawi alladhi fil isnadil akhar. Yaitu lebih dulu wafat seorang perawi, ya, perawi yang dari jalur yang pertama lebih dahulu wafat daripada perawi dari jalur yang lainnya. Fayakunul awwal a'la wa intasawaya fil adadi. Nah, maka ya yang lebih dahulu wafat itu dinamakan lebih tinggi, ya, lebih tinggi dia derajatnya, sanadnya dikatakan lebih tinggi daripada yang wafat belakangan. Itu yang dikedepankan. Ya, itu yang dikedepankan. Wa in tasawaya fil adad, meskipun jumlah perawinya sama. Ya, jadi ini pentingnya kita ngecek di situ ya kapan tarikh wafatnya seorang perawi. Nah, qala Abu Ya'la Al-Khalili rahimahullah, contohnya misalkan anna Ali bin Ahmad bin Salih haddatsana an Muhammad bin Mas'ud Al-Asadi an Sahal bin Zanjalah an Waqi' wa haddatsana Muhammad bin Ishaq an Abi an Ali bin Harb an Waqi'. Ya, fasahlun, ya, fasahlun a'la min Ali bin Harb li'annahu mata qabla Ali bin Harb 20 sana. Nah, ya, ada 2 jalur ya. Jalur yang pertama jalurnya ya Ali ibnu Ahmad, ya, kita singkat Ali saja, meriwayatkan dari Muhammad ibnu Mas'ud Al-Asadi, kita singkat dengan Muhammad saja, dari Sahal bin Zanjalah, kita singkat dengan Sahal saja, dari Waqi'. Nah, ingat ya, Ali, Muhammad, Sahal, Waqi'. Baik. Jalur yang kedua itu Muhammad ibn Ishaq dari bapaknya yaitu Ishaq, kemudian dari Ali ibnu Harb dari Waqi'. Nah, ya, lihat siapa orang setelah Waqi'? Ali. Ya, kalau di sini tadi orang setelah Waqi' Sahal. Nah, Sahal a'la min Ali, maka riwayat yang pertama itu riwayat Sahal lebih tinggi daripada riwayatnya Ali. Kenapa? Karena ya mata qabla Ali, karena Sahal lebih dahulu wafat. Nah, jadi jalur yang pertama lebih kuat, lebih tinggi derajatnya. Ya, kenapa? Karena ya perawinya itu Sahal, perawi dari Waqi'-nya lebih dahulu wafat daripada perawi dari jalur yang kedua yaitu Ali bin Harb. Ya, lebih dahulu wafat 20 tahun. Ya, 20 sana. Nah, wa min dzalika, contoh yang lain, anna rajulaini yarwiyani an ahdil a'immah thumma yakunu ahaduhuma a'la. Ya, fa inna Qutaibah ya Ibnu Sa'id yarwi an Malik wa mata sanata 42 wa 200. Nah, ya. Ya, ada 2 orang meriwayatkan dari salah satu imam ahlul hadis. Tsumma yakunu ahaduhuma a'la. Kemudian salah satu dari 2 orang ini lebih tinggi. Ya. Fa inna Qutaibah ibni Sa'id ya yarwi ya an Malik. Ya, kalau Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan dari Malik, ya, Qutaibah ini ya, singkat dengan Qutaibah saja, meriwayatkan dari Malik, ya, ya. Fa inna Qutaibah ya bin Sa'id yarwi an Malik wa mata sana 42 wa 200. Dia wafat pada tahun ya 42 wa 200, tahun 242. Nah,
Ini pada tahun 242 Hijriah, teman. Itu siapa? Ya, Qutaibah ibnu Sa'id. Ya, sedangkan ya ada orang lain yang meriwayatkan dari Malik, yaitu ya namanya ya Abdullah ibn Wahab, disingkat dengan Abdullah. Ya, dia meriwayatkan dari Malik. Nah, wa mata sanata 98 wa 100. Ya, sedangkan dia wafatnya pada tahun 198. Nah, pada tahun 198. Ya, fahuma sawa fi Malik. Ya, sama-sama meriwayatkan dari Malik. Ya, Qutaibah dengan Abdullah bin Wahab ini sama-sama meriwayatkan dari Malik. Akan tetapi Ibnu Wahab ya dikedepankan. Kenapa? Ya, kidami mautihi wa jalalatihi, karena dia lebih dulu wafat. Ya, Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab ini lebih dikedepankan. La yuwazihi Qutaibah ya ma'a tawsiqihi wa salahihi, tidak bisa ditandingi oleh Qutaibah meskipun Qutaibah ini sama-sama siqah dan sama-sama orang yang soleh juga. Nah, jelasin ya. Nah, jadi Malik meriwayatkan kepada Qutaibah, juga meriwayatkan kepada Abdullah. Ya, mana di antara dua sanad yang lebih tinggi, sanadnya Qutaibah atau sanadnya Abdullah? Yang lebih tinggi adalah sanadnya Abdullah, karena dia lebih dahulu wafat, yaitu 198. Ya, pada tahun 198. Kemudian berapa tahun setelahnya? Ya, berapa tahun jadinya itu? 198 dari 242. Ya, 242 198 beda 44 tahun. Nah, ya, perbedaannya 44 tahun di situ. Ya, taib. Wa qala Al-Hakim rahimahullah, ya, Al-Hakim di dalam kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis mengatakan, wal aslu bidzalika anna nuzula an syekhi taqaddumi mautihi wa ishtahara fadlihi ya ajallu wa a'la minhu an syekhin ta'akhir mautihi wa urifa bisidqi. Nah, itu ringkasan dari ucapan beliau tadi, pembahasan tadi, maksudnya an-nuzul an syekhin taqaddama mautihi wa ishtahara fadlihi ajallu wa a'la. Nuzulnya suatu sanad dari syekh yang lebih dahulu wafat, washtahara fadluhu, dan dia terkenal dengan keutamaannya, seorang yang mulia. Ajallu wa ala, itu sanad yang lebih mulia dan lebih tinggi. Ya, ajallu wa ala minhu an syaihin, itu lebih dikedepankan daripada sanad dari syekh yang ta'akhkhara mautuhu, ya, yang ya wafatnya belakangan. Wa urifa bisidq, meskipun terkenal dengan kejujurannya. Nah, jadi bukan masalah jujur atau tidak jujur di sini, tapi masalahnya adalah kepada siapa yang lebih dulu wafat. Baik. Kemudian yang kedua dari al-ulu bis-sifah adalah al-ulu bi taqaddumis sama' min asy-syekh. Lebih dahulu mendengar dari si syekh tadi. Ya, gurunya sama, yang mendengar dua orang murid dan yang satu lebih dahulu mendengar. Baik. Faman sami'a min asy-syekh qadiman a'la mimman sami'a akhiran. Maka yang lebih dulu mendengar itu yang dijadikan patokan. Wa faidatu dzalik, ya, faidahnya adalah ya fi haqqi man ikhtalat, ya, di hak orang yang ikhtalat, ya, suka kecampur, ya, suka kecampur ya dalam meriwayatkan hadis, ya, entah campur sanad ataupun matannya, ya, au khurrafa, ya, atau dia membuat khurafat, ya. Jadi faman sami'a hadha syekh qadiman arjah wa ashah mimman sami'a minhu akhiran. Nah, maka yang mendengar lebih dulu itu lebih rajih daripada yang mendengar belakangan. Nah, jadi kalau ada pertentangan antara riwayat belakangan dengan riwayat yang lebih dahulu, ada yang kita kedepankan riwayat yang lebih dahulu, ya, karena lebih dekat dengan zaman syekhnya, ya, lebih dahulu mendengar dari syekhnya. Wa nadiran ma yakunul aksu arjah. Jarang sekali yang terjadi bahwasanya yang datang belakangan itu lebih rajih daripada yang datang lebih dahulu. Ya, jarang seperti itu. Ya, kalau dalam ilmu tafsir begitu ya, nasih mansuh ya. Ya, tapi di sini tidak. Wa dzalika fi haqqi man kana yuhadditsu qadiman min hifdhihi fayukhti thumma sara ba'd la yuhadditsu illa min kutub ka Hammam bin Yahya. Contohnya misalkan ya orang yang kana yuhaddits qadiman min hifdhihi, ya, orang yang menyampaikan hadis dari murni hafalannya saja dan dia keliru. Ya, thumma sara ba'd la yuhaddits illa min kutub. Kemudian ya
Setelah itu dia tidak meriwayatkan hadis kecuali dari kitab. Contohnya Hammam bin Yahya misalkan. Ya, contohnya Hammam bin Yahya. Ya, tadinya dia meriwayatkan itu dari hafalannya. Kemudian ya, ketika hafal sudah mulai melemah, dia meriwayatkan dari kitab, itu Hammam bin Yahya. Maka ketika dari riwayatnya Hammam bin Yahya bertentangan dengan riwayat yang lebih dahulu ada, riwayatnya Hammam bin Yahya dikedepankan. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari kitab. Ya, lebih kuat di sini kedudukannya. Nah, ya itu yang kita rajihkan di sini. Faidatul ulu, faedahnya secara lengkap. Ya, apa keutamaan dari ulunya suatu sanad ini? Ya, tingginya sanad itu, ya apa faedahnya? Faidatul uluwil mutlaq lan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ihtimala wuqu'il khalal fi riwayati yakunu aqal. Ya, kenapa dikatakan hadis yang lebih dekat sanadnya dengan Nabi itu lebih tinggi? Ya, karena semakin dekat dia dengan Nabi, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam periwayatan itu semakin sedikit. Ya, liqillatil wasaid, karena sedikitnya perantara. Ya, ibaratnya kalau aliran air, ya, semakin jauh dia dari mata air, maka semakin mungkin dia terkontaminasi oleh sampah, oleh debu, oleh pasir, dan oleh lumpur dan sebagainya. Nah, semakin dekat dia dengan mata air, maka semakin jernih dan beninglah air itu. Nah, begitulah suatu hadis. Semakin dekat dia dengan Nabi, maka kemungkinan dia dimasuki oleh kekurangan khalal, ya, itu semakin kecil juga. Li'annal wasa'id kullama kathurat kana ihtimalu wuqu'il khalal aktsar. Yang namanya wasa'id, perantara, itu semakin banyak perantaranya, maka kemungkinan terjadinya kesalahan itu juga semakin besar. Wa kullama qallat, maka semakin sedikit perantara, sedikit juga ya ihtimal wuqu'il khalal. Wa kadzalikal hal fil ulu binisbah li imam min al-a'immati al-hufaz al-masyhurin. Begitu juga ya halnya dengan al-ulu binisbah li imam min al-a'immati al-hufaz. Nadharan itqanihim wa hifdhihim lil hadits yakunu madanatul khalal fi riwayati aqal. Nah, begitu juga al-ulu an-nisbi itu ya. Al-ulu an-nisbi itu kan patokannya dengan apa? Al-qurbu ila a'immah ya min a'immati al-hadits. Nah, kedekatan dengan imam-imam ahlul hadis itu ya kurang lebih sama lah dengan kedekatan dengan Nabi sendiri. Nah, karena apa? Ya karena para imam ini ya tentu mereka tidak diragukan lagi kredibilitas mereka. Mereka adalah orang yang mungkin hafalannya bagus, ya maka kemungkinan terjadinya kesalahan dari sisi mereka itu sedikit, gitu ya. Ya tentu tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan ya, tapi karena mereka para imam ya terkenal dengan spesialisasi mereka di bidang hadis, ya maka kemungkinan salahnya kecil juga dibandingkan dengan perawi yang lainnya. Wa taqaddamat fa'idatul ulu bi taqaddumis sama' wa huwa madannatu quwwatil hifdzi. Nah, ya. Wa taqaddamat fa'idatul ulu bi taqaddumis sama'. Ya. Jadi taqaddum quwwatul hifdzi, ya kuatnya hafalan seseorang, ya itu apa namanya? Afwan, ya di sini perhatikan dulu. Fa'idatul ulu bi taqaddumis sama'. Taqaddum as-sama' itu artinya orang yang lebih dahulu mendengar itu lebih dikedepankan. Ya, kenapa? Karena madhannatu quwwatil hifdzi. Karena dia lebih pertama kali mendengar dari zaman dia dengan syekh itu berdekatan atau satu zaman. Ya, karena dia ketemu kan sama syekhnya, mendengar langsung, maka lebih kuat hafalannya jika dibandingkan dengan yang jaraknya dengan syekh itu jauh atau ya, jaraknya dekat tapi tidak lebih dekat dari yang pertama misalkan. Nah, makanya seperti ini ya lebih menunjukkan kepada kuatnya hafalan. Nah, qala Ibnu Hajar rahimahullah min jumlatil murajjihati indahum, ya, di antara ya yang mentarjih menurut al-muhaddisin adalah qidamus sama', ya dahulunya mendengar, ya maksudnya dia lebih dahulu mendengar, li'annahu madannatu hifdzi syekh, karena itu lebih menunjukkan akan kekuatan hafalan dari si gurunya. Baik. Kemudian sanad yang ketiga yaitu sanadun nazil wa huwa ma yuqabilu al-ali, lawan dari sanad yang ali. Fan nuzul aksul ulu, ya nuzul itu yang turun, berarti dia ya derajatnya lebih rendah daripada sanad yang ali.
fayakunu kullu qismin min aqsamil ulu yuqabiluhu qismun min aqsamin nuzul. Ya, kalau hadis yang alin itu kita bagi menjadi dua, ya, uluun, ya, apa namanya, al-mutlaq dan ulu an-nisbi, maka nuzul juga begitu, nuzul mutlaq dan nuzul nisbi. Qala Ibnu Salah rahimahullah, wa amma nuzul fa huwa didul ulu wa ma min qismin min aqsamil ulu al-khamsah illa wa didduhu qismun min aqsami an-nuzul idan khamsatu aqsam wa tafsiluha yudraku min tafsili aqsamil ulu ala nahwi ma taqaddama syarhuhu. Nah, ya, jadi nuzul itu benar-benar adalah lawan dari al-ulu. Maka pembagian nuzul, ya, adalah lawan dari pembagian al-ulu. Ya, tadi kan kita katakan ulu itu ada, ya, ada apa namanya? Ada dua secara umum, ya. Ulu itu ada dua, ulu al-mutlaq dan ulu an-nisbi. Maka ada juga an-nuzul al-mutlaq dengan an-nuzul an-nisbi. Ya, berarti totalnya ada 5, karena al-ulu an-nisbi ada 4, ya, ditambah 1 dengan an-nuzul al-ulu al-mutlaq. Nah, jadi ada an-nuzul al-mutlaq, ada al-ulu, ada an-nuzul an-nisbi. Ya, an-nuzul an-nisbi, ya, ada 4 bagian sebagaimana al-ulu an-nisbi, yaitu, ya, al-qurbu min imamin minal a'immah. Ini kalau al-ulu. Berarti kalau an-nuzul al-bu'du dia, ya, al-bu'du min imamin, semakin jauh dari imam. Ya, al-qurbu min kitab berarti jadi al-bu'du min kitab. Ya, kemudian kismani bisifah al-ulu bitaqaddum, berarti an-nuzul, ya, bi ta'akhur wafatir rawi. Ya, ini juga an-nuzul bi ta'akhur as-sama' minasyaikh. Nah, itu, ya. Ya, itu dia sanad nazil. Nah, orang sekali lagi, ya, kita lihat pembagiannya tadi. Sanad itu ada 2 secara umum, sanad ulu dan sanad alin, dan sanad, ya, sanad mutlak dengan sanad yang ulu mutlak dan ulu yang ulu mutlak dan ulu yang nisbi. Ya, ulu mutlak ada 1 bagian dan ulu yang nisbi ada 4 bagian. Maka nuzul juga ada 5 bagian, 1 ditambah 4. Ya, ada nuzul mutlak dan ada nuzul nisbi. Nuzul nisbi ada 4. 4 tambah 1 5. Nah, itu yang masuk di perkataan Syekh di sini, wa ma min qismin min aqsamil ulul khamsah illa wadiduhu. Ya, setiap bagian dari bagian al-ulu yang 5 itu, ulu mutlak sampai yang terakhir, ya, itu ada lawannya dari aqsamin nuzul. Ya, kalau ada al-ulu al-mutlak berarti ada an-nuzul al-mutlak. Bahwa idan khamsatu aqsam wa tafsiluha, perinciannya, ya, bisa kita ketahui dari perincian aqsamul ulu tadi, gitu, ya. Kalau antum paham apa itu pembagian dari al-ulu, ya, nisbi mutlak itu, maka antum paham juga apa itu nuzul nisbi dan nuzul mutlak. Baik, itu dia pembahasannya akhir dari al-babur rabi'. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke al-babul khamis, bab yang kelima, pembahasan tentang al-matan wa anwa'uhu. Nah, kalau tadi kan itu pembahasan tentang as-sanad wa anwa'uhu. Nah, ya, di kesempatan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk pembahasan al-matnu wa anwa'uhu. Ini adalah bab yang kelima insyaallah, ya. Bab yang kelima, kemudian bab yang keenam nanti kita bahas al-mutawatir, ya. Kemudian bab yang ketujuh nanti kita bahas as-suzuz wal illah, ya, qadhiful hadits, ya. Kemudian kita bahas aqsamus sabqat di bab yang ke-8 dan seterusnya. Totalnya nanti ada 12 bab. Ya, kita baru masuk bab yang kelima. Jadi masih panjang pembahasan kita. Ya, distabilkan semangatnya, ya, diperkuat, ya, hikmahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa memurojaah, mengulang-ulang pelajaran yang kita dapatkan. Ya, jangan lupa mohon kepada Allah agar dibukakan pintu pemahaman, ya, sehingga bisa kita memahami dengan baik apa yang disampaikan. Semoga, ya, ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.